Baik ya, selamat pagi kembali buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talau Tiba Preda. Kita akan ikuti Mutiara Pagi untuk hari ini 29 Juli 2025 bersama dengan Ibu Pendeta Dirangga. Baik Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa lagi di program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Allah, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan, Allah yang sungguh baik, yang terus memberkati kami, sehingga kami terus boleh melewati dan melalui setiap proses hidup. Kami ada di hari ini Tuhan, mengucap syukur atas semua yang Engkau berikan bagi kami. Kami masih boleh menikmati nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Kami boleh menikmati hari baru. Karena itu Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami rindu mau belajar firman-Mu yang akan memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu, kuduskan dan sucikan kami, agar kami layak bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Allah yang pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 11, kita baca ayat 1 sampai ayat 13. Injil Lukas, bacaan kita Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan berkata, hal berdoa. Pada suatu kali Yesus datang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu rumah sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu, kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan?
Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bacaan kita pagi hari ini menjelaskan tentang Yesus yang sedang mengajar murid-muridnya tentang doa. Murid-muridnya rindu belajar dari Tuhan Yesus sebagai guru yang agung tentang bagaimana cara berdoa. Yesus menggunakan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana, namun sangat dalam arti dan maknanya, yaitu seseorang yang mendatangi sahabatnya di tengah malam untuk meminta roti karena kedatangan tamu dan tidak punya apa-apa untuk disuguhkan. Bapak, Ibu, Saudara, ini bukan hanya cerita tentang keramahan, tetapi ini adalah gambaran tentang kondisi manusia di hadapan Allah, bahwa saat kita merasa tidak punya apa-apa, kita masih bisa datang kepada sahabat kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, tema kita pagi hari ini adalah minta dalam doa. Saudara-saudara, Bapak, Ibu pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terkadang kita merasa Tuhan lambat menjawab doa kita. Kita sudah berdoa, kita sudah meminta, kita sudah berharap, tetapi seolah-olah pintu langit masih tertutup. Seolah-olah pintu berkat masih tertutup. Dalam perumpamaan bacaan kita saat ini, Yesus menggambarkan seorang yang mengetuk pintu rumah temannya di tengah malam. Awalnya ditolak, tetapi karena terus-menerus pintu diketuk, dengan keberanian dan tidak tahu malu, temannya akhirnya bangun dan memberikan apa yang dibutuhkan. Saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-9 dan 10, Tuhan Yesus mengajarkan tentang ketekunan dalam doa. 3 kata kunci yang digunakan, yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah. Ini menunjukkan tindakan yang aktif dan terus-menerus tidak putus-putusnya. Ini bukan permintaan sekali, Bapak, Ibu, Saudara. Setelah itu selesai. Tetapi sebuah undangan untuk terus mendekat kepada Allah dengan keyakinan dan harapan. Yesus menjanjikan bahwa yang meminta akan menerima, yang mencari akan menemukan, yang mengetok akan dibukakan pintu baginya. Janji ini memberi pengharapan bahwa Bapa yang peduli tidak menutup telinganya kepada seruan umatnya. Tetapi penting untuk diingat bahwa jawaban Tuhan bisa berbeda dari yang kita harapkan. Bisa ya, atau juga bisa tidak. Bisa cepat, atau kita harus menunggu lama. Tetapi satu hal yang harus kita pegang adalah bahwa janji Tuhan itu tetap, lama atau berbeda, Dia akan terus menjawab. Ada maksud-maksud Tuhan dari setiap jawaban yang berbeda dari apa yang kita minta. Ada maksud Tuhan
dari jawaban doa yang lama dijawab. Saudara-saudara, Yesus memberikan sebuah ilustrasi sederhana, tetapi juga maknanya sangat dalam. Ia membandingkan kasih seorang bapa di dunia dengan kasih Allah Bapa. Jika Bapa manusia saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapa kita yang di sorga. Saudara-saudara, Bapak Ibu pendengar yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini tentang hal berdoa ini, ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita garis bawahi. Pertama, jangan tunggu waktu yang tepat untuk berdoa. Saudara, ia datang di tengah malam, waktu yang tidak tepat. Kang, seorang sahabat datang kepada sahabatnya di tengah malam, meminta tolong. Ini boleh dikatakan waktu yang tidak tepat. Dan ini mau menunjukkan bahwa kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Jangan menunggu waktu yang tepat, jangan menunggu torang aman-aman dulu, torang duduk manis dulu. Tetapi setiap saat kita boleh datang kepada Tuhan. Kapan saja, dalam kondisi apapun. Tidak ada waktu yang terlalu malam untuk doa. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk pertolongan Tuhan. Datanglah kepada sahabat yang tepat. Orang dalam perumpamaan sahabat yang dijelaskan dalam bacaan kita tahu kemana harus pergi ketika ia kehabisan roti, yaitu ke rumah sahabatnya. Ini mengajarkan kita untuk tahu kemana kita harus pergi saat kekurangan. Kita sering datang ke tempat yang salah, kepada manusia, kepada kekuatan sendiri. Yesus mengundang kita datang kepadanya, sahabat yang tidak pernah mengecewakan. Kita semua punya kekurangan. Aku tidak punya apa-apa. Kalimat ini sangat jujur dan mengena. Kadang dalam hidup kita merasa tidak punya cukup kasih, hikmat, kesabaran, bahkan iman. Tetapi Tuhan tidak mengharapkan kita datang dengan sesempurnanya. Justru saat kita mengakui kekosongan, saat kita mengakui kekurangan, saat kita mengakui kelemahan kita, Dia sanggup mengisi semuanya itu. Saudara, Yesus mengajarkan kita bahwa dalam doa ketekunan sangat penting. Tuhan tidak seperti teman yang enggan menolong, tetapi Dia mau kita datang kepadanya dengan iman dan kegigihan. Terkadang proses menunggu dan terus berdoa membentuk kita menjadi lebih rendah hati, lebih percaya, dan lebih mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar dari perumpamaan ini untuk menjadi orang percaya yang tekun, berani, dan tidak malu dalam berdoa. Tuhan bukan hanya sahabat yang bisa diganggu. Dia juga adalah Bapa yang murah hati, yang siap menjawab setiap orang yang datang kepadanya dengan iman. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita berdoa hari ini? Kalau sudah kita berdoa, apa yang sedang kita doakan? Apakah kita mulai putus asa karena menanti jawaban doa yang belum tiba? Yesus berkata, saudara, mintalah, carilah, ketoklah. Ingat, jangan berhenti, jangan menyerah, teruslah datang kepadanya dengan iman yang teguh. Carilah, maka akan diberikan. Ketoklah,
maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Saudara, jangan cuma sekali, toh? Jangan cuma 2 kali, tetapi terus-menerus berdoa tidak mengenal waktu yang tepat. Sekali lagi, kita berdoa jangan tunggu aman-aman dulu. Tidak, saudara. Dalam berbagai situasi kehidupan, Tuhan mau kita selalu datang kepadanya dalam doa kita meminta. Jangan berhenti, saudara. Jangan menyerah. Teruslah datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Tuhan tidak pernah menutup telinganya dan tangannya. Pintunya terbuka. Pintu berkatnya terbuka. Telinganya terbuka dan tangannya selalu terbuka pada waktu yang tepat. Saudara, Yesus memberikan contoh tentang seorang bapa yang mengasihi anaknya. Anak minta ikan, nyanda ada yang kasih ular. Anak minta telur, nyanda ada yang kasih kalajengking. Saudara, apalagi Allah Bapa di sorga. Bapa menjawab dengan kasih dan hikmat. Yesus mengajarkan bahwa Bapa tahu apa yang kita perlukan. Dan Dia sanggup memenuhinya, bahkan sangat mengasihi kita. Jika kita minta yang baik, Tuhan tidak akan memberi yang buruk. Bahkan saat Tuhan memberi dengan tidak atau tunggu, itu tetap bentuk kasih-Nya yang mendidik dan menjaga anak-anaknya. Tuhan bukan hanya Bapa yang sanggup, tapi juga Bapa yang penuh kasih. Percaya pada hati Bapa, iman sejati bukan hanya percaya Tuhan bisa menjawab doa, tetapi juga percaya bahwa jawaban Tuhan selalu yang terbaik, meskipun bukan yang kita harapkan. Saat kita tidak mengerti jawaban Tuhan, percayalah pada hatinya. Tuhan Yesus ingin kita tahu bahwa Dia bukan hanya pendengar doa saja, tetapi juga Bapa yang baik, yang selalu memberi yang terbaik, bukan yang termurah atau yang instan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dimuliakan nama-Mu. Bapa yang mengasihi kami secara sempurna. Bapa yang mengasihi kami tanpa memandang situasi, waktu, dan kondisi. Bapa yang terus mengasihi kami tanpa menghitung berbagai kekurangan, kelalaian, kelemahan, dan dosa kami. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini, mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Hari yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tahu di luar Tuhan semuanya sia-sia. Karena itu Bapa, kami memohon dan mengharapkan pertolongan-Mu terus membimbing, menyertai, dan memberkati kami. Dalam setiap kerja dan tanggung jawab yang akan kami lakukan di hari ini. Di kantor, di rumah, di kebun, di laut, tempat usaha kami, tempat kami berjualan, dalam perjalanan jauh ataupun dekat, Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami terpelihara, kuat, sehat, penuh damai sejahtera dan sukacita. Dan bahkan kami memohon Tuhan memberi kami hikmat, sehingga kami boleh berkarya dan menghasilkan yang baik. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia.
Jaga kami Bapa untuk terus hidup bersama dalam kedamaian dan persatuan. Lindungi kami Tuhan, jauhkan dari perpecahan, pertentangan, perselisihan. Jauhkan kami dari bencana malapetaka. Biar damai sejahtera mau menjadi bagian hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat sampai desa. Tuhan tolong mereka, bimbing mereka, sertai mereka dalam tanggung jawab kepemerintahan. Taruh hikmat surgawi sehingga apapun yang mereka kerjakan itu seturut dengan kehendak Tuhan untuk satu tujuan. Kemuliaan bagi nama Tuhan dan kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kabupaten Kepulauan Talaut Tuhan berkati. Terjaga kami dalam hidup bersama penuh kasih dan persaudaraan. Pemerintah kami Tuhan berkati. Bila hamba-hambamu Tuhan pakai menjadi alat berkat-Mu untuk kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Talaut dari Tinonda sampai Napong Baru. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit di rumah, di puskesmas, di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Tangan-Mu Tuhan Kau tumpangkan ke atas tubuh mereka, karena dalam tangan-Mu ada kuasa pemulihan. Bagi para medis dokter yang merawat, Tuhan pakai mereka menjadi alat kasih-Mu. Obat-obatan Tuhan kuduskan, mempercepat proses pemulihan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan tolong mereka. Lalukan mereka dari setiap pergumulan dan tantangan. Mereka boleh menjadi pemenang. Orang tua lanjut usia, janda duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan tolong mereka dengan kekuatan, kesehatan, sukacita iman. Bahkan Tuhan berkati di masa lanjut, bahkan dalam berbagai kekurangan Tuhan cukupkan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, Tuhan percayakan dalam tanggung jawab di RRI Pros 1 Talaut ini. Tuhan terus pakai mereka menjadi alat berkat-Mu, melayani Kabupaten Kepulauan Talaut secara sempurna. Memberkati pribadi, keluarga, suami, istri, anak-anak mereka, orang tua mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hidup kami sepanjang hari ini kami hanya mau taruh ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.